Apa itu? Apa namanya? Hmm? Kalau di benzen namanya apa? Di benzen. Hmm? Hmm. Kalau di benzen kan gini dulu. Astaga, belum jual satu semester loh, sudah lupa. Ini yakin kan sambil duduk manis kan ya? Bukan bubuk manis kan ya? Ini geser ke sini. Bukan. Berawal dari ini. Atau juga bisa sih. Ini aja langsung gini. Ini geser ke sini. Terus ini ke atom sel sini. Hingga nanti ini jadinya. Tuh, ini yang kebaca tanda panah ya. Nanti sekali. Resonansi bukan, Bu. Nah, resonansi. Jadi muatan ion di eh, karboksil, ion karboksil itu dia bisa mengalami resonansi. Nah, dan ini pernah kalian pelajari juga di pembahasan alkena bahwa molekul yang memiliki paling banyak resonansi itu biasanya yang paling stabil. Karena itu membantu kestabilan dari molekul itu sendiri. Nah, dengan alasan demikian, karena si ion ini itu bergerak terus-menerus ke sistemnya dia sendiri, cuma antar tetangga ini saja sendiri, dia tidak tertarik untuk mencari yang baru. Karena dia tidak tertarik mencari yang baru, berarti karena dia sudah stabil, nah dia termasuk yang lemah. Karena dia tidak terburu-buru mencari sesuatu yang bisa membantu menstabilkan dia. Karena dia sendiri sudah stabil. Berbeda dengan nukleus yang kuat, di mana ketika muatan negatifnya itu belum ada yang bantu menstabilkan, maka dia akan buru-buru mencari mencari elektrofil lain supaya itu bisa membantu menstabilkan si muatan negatif itu. Kalau seperti itu, maka dia akan otomatis segera bereaksi. Nah, kalau segera bereaksi berarti dia termasuk nukleofil kuat. Namanya seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya yang tadi. Jadi ketika dalam asam karboksil itu di apa namanya ketemu air, kemudian kebentuk ini ion karboksil dan asam. Nah, kita bisa menghitung nilai Ka dan pKa-nya. Jadi karakteristik dari asam karboksilat adalah memiliki nilai pKa yang cukup rendah. Oke, di sini contoh beberapa asam karboksilat. Dan jika dibandingkan dengan yang etanol, ini kalian bisa lihat etanol yang di tabel ini, etanol. Kalian lihat ini memiliki nilai pKa 16.
Jika kalian bandingkan dengan yang atas-atasnya, metanol ini dia 375. Artinya, semakin kecil pKa, maka sifat asamnya semakin kuat. Nah, yang perlu kalian hati-hati adalah nilai pKa kecil, berarti nilai Ka-nya Besar. besar. Jika Ka besar, ini Ka kecil, maka ini termasuk asam. Keasamannya naik. Aduh. Kebalikannya, kalau eh, suatu small struktur semakin basah, berarti Ka-nya itu nilainya semakin Kecil. kecil, pKa semakin Tinggi. Besar. tinggi atau besar. Jadi ini udah, ini kayak belajar menulis ya. Nah, ini ya. Nah, kalau dibandingkan dengan gugus yang lain, ini bisa kalian lihat, ini ada etanol, ada fenol, ada asam karboksila, dan ada HCl. HCl memang asam anorganik kuat kan ya. Itu pKa-nya -7. Ini HCl pekat yang dimaksud. Kemudian untuk asam asetat, itu pKa-nya itu 4,76. Untuk pKa si ini, di apa? Fenol 9,89. Nah, sedangkan untuk pKa si etanol itu pKa-nya 16. Nah, salah satu bukti bahwa hmm, si fenol ini memiliki pKa yang besar, alias dia bersifat basa adalah kalian kemarin pas waktu praktikum fenilbenzoat, atau kalian masih ingat kan bahwa H ini dari fenol itu sangat sukar diusir. Nah ini. Nah, kalian kemarin bisa mengusirnya menggunakan apa? Kalian kemarin bisa mengusirnya menggunakan apa? Asam anhidrida. Eh, kemarin fenilbenzoat, sintesis fenilbenzoat. Prosedur. Langkah kerja pertama kalian apa? Sintesis fenilbenzoat. Dengan NaOH. Larutkan fenol dengan NaOH. Larutkan fenol dan NaOH. Tujuannya tuh Untuk untuk, ayo minggu depan presentasi loh. Ayo. Terutama yang kemarin praktikum terakhirnya fenilbenzoat. Ayo. Hmm. Apa tujuan melarutkan fenol? Kok melarutkan? Menambahkan NaOH dalam fenol. Sebagai katalis, Bu. Sebagai katalis. Jadi, apakah bisa kalian peroleh kembali NaOH-nya? Hmm?
Hmm, belum. NaOH untuk membentuk ion fenoksida. Nah, untuk mengambil ion fenoksida. Hingga artinya dia fenol ini butuh suatu basa yang kuat untuk menarik si H supaya lepas dari eh ikatan ini, jadi supaya putus dari ini. Nah, ini kan kebalikannya dari si asam asetat, di mana dia cuma dengan air saja, ini asam asetat, cuma dengan air saja dia sudah bisa membentuk, sudah bisa melepasi H di sini kan, ini kan. Nah, berarti sesuai dengan teori bahwa semakin mudah lepas proton, pKa-nya semakin kecil. Fenol yang dia butuh asam yang kuat untuk melepasi H, berarti dia pKa-nya besar. Nah, karena hanya susah lepas, berarti dia termasuk asam lemah kan? Kalau termasuk asam lemah, berarti basa konjugasinya termasuk Buat termasuk kuat. Karena ion alkoksida itu rata-rata termasuk kurang stabil. Dia akan segera mencari suatu elektrofil baru supaya dianya sendiri itu semakin stabil. Oke. Nah, untuk itu adalah yang ini. Jika kalian lihat, kenapa kok si eh, peninggalan OH, peninggalan H di hidroksi itu tidak cukup stabil, itu karena bebannya cuma ditanggung si O sendiri. Ini kan bagian merahnya cuma di O kan. Sementara kalau dari karboksilat, asam karboksilat, bebannya itu ditanggung bersama antara O yang satu dengan O yang satunya. Jadi ya seperti tadi, ketika ada teman curhat kayak gitu, ya otomatis dia pasti akan menenangkan diri, tidak bertindak secara sembarangan, sehingga dia menjadi lebih stabil. Berbeda kalau dia sendirian, ya entah bagaimana dia akan meluapkan emosinya, entah mencari yang baru atau menangis sendirian, karena dia kurang stabil. Kalau di ion anion ini, kalau si etanol kehilangan H, dia menjadi etoksida. Kerapatan elektron yang cukup tinggi di O-nya etoksida ini akan membuat dia untuk segera mencari si nukleofil baru, elektrofil yang baru. Sehingga ion alkoksida umumnya termasuk nukleofil kuat jika dibandingkan dengan ion karboksil. Oke, itu sampai sini ada pertanyaan. Hmm? Antara sudah paham atau semakin bingung sampai tidak tahu apa yang
Oke, kemudian ini karena tadi kita membahas terkait dengan pKa, ini ada persamaan Henderson-Hasselbalch. Ini untuk lebih lanjut sebenarnya banyak dibahas di kimia analisis ya. Oke, bisa saja. Nah, kemudian kalau itu kalau itu kalau tadi kita masih bicara soal yang murni, jadi yang tanpa ada substituen yang lain. Nah, di sini ada beberapa contoh yang apa namanya memiliki substituen. Nah, misalnya untuk yang daratan atas ini ada asam asetat. Ini asam asetat sendirian. Kemudian satu hanya diganti OH atau ketika semuanya diganti oleh F. Nah, ternyata kalau itu diganti dengan OH, pKa-nya menjadi kecil. Dan ketika semuanya diganti oleh F, itu pKa-nya semakin kecil. Artinya, ketika digantikan oleh atom yang lebih elektronegatif, di C tetangganya karboksil ini diganti. Setelahnya itu atom yang lebih elektronegatif, H, itu semakin mudah lepas. Nah, kemudian kalau kita coba lagi, misalkan ada di asam butanoat, 1, 2, 3, 4. Nah, di C keempat itu ada Cl. Kemudian C ketiga ada Cl dan di C kedua ada Cl. Ternyata semakin eh, apa namanya atom elektronegatif itu semakin dekat dengan gugus karboksilnya, pKa-nya juga semakin lebih kecil. Sehingga ternyata elektronegativitas dari atom tetangga itu mempengaruhi eh, apa namanya efek induksi ke H. Jadi kerapatan elektron si H itu semakin tertarik ke arah karboksil, sehingga dia mudah untuk lepas. Jadi ini semuanya atom tetangga ya, gara-gara atom si tetangga. Nah, kemudian kalau ini kasusnya pada asam benzoat, asam benzoat itu benzen dengan apa namanya substitusi oleh gugus karboksil. Nah, kalau ada gugus metoksi di posisi para terhadap eh, gugus karboksil, kemudian dibandingkan dengan ada gugus nitro di posisi para, ternyata apa nilai pKa yang dengan gugus nitro itu yang paling kecil. Nah, kalau untuk yang ini kalian perlu mengingat di apa namanya senyawa aromatis yang sudah kalian pelajari kemarin. Apa tuh sebenarnya ini pengaruh metoksi dan pengaruh nitro? Hmm? Gugus metoksi itu gugus apa? Ayo, yang aromatis kemarin.
Gugus pengaktifasi. Terus aktivasi. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ortopara. Ortopara. Itu kan Eh, efeknya. Hmm, Dengan cara apa dia bisa mengaktifasi cincin? Nah, ini kan arahnya kelihatan toh. Jadi dari metoksi itu panahnya ke cincin, terus ke apa? Karboksil. Sementara untuk yang nitro, itu panahnya justru berasal dari karboksilnya ke cincin terus ke arah nitronya sendiri. Nah, arah apa tuh ini? Kenapa metoksi bisa disebut pengaktifasi cincin? Nah, kemarin kalian itu belajar bensin aja. Dengan cara apa metoksi bisa mengaktifasi cincin? Rata-rata eh, pengaktifasi cincin merupakan pengarah ortopara. Nah, lawannya pengaktifasi cincin adalah pendeaktivasi cincin. Nah, ini kelihatan toh. Kira-kira apa sih maksud tujuan dari panah ini? Ini dari metoksi ke sini, dari cincin ke asam karboksilat. Kira-kira apa toh yang digambarkan eh, oleh arah panah itu? Memberikan elektronnya ke cincin Mem- lewat resonansi. Kalian nggak pede. Elektron apa? Elektron apa yang bisa diberikan ke cincin? Ayo, apa? Ayo. Hmm? Elektronnya siapa yang bisa disumbangkan ke cincin? Oh, Dari O. Jadi PeB dari O itu bisa disumbangkan ke cincin dan dari cincin itu bisa bergerak ke asam ke gugus karboksil. Nah, akibatnya apa kalau dia semakin disumbangkan? Berarti efek induksi dari O ke H ini semakin kecil. Kalau efek induksinya semakin kecil, berarti dia menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Maksudnya hanya semakin tidak mudah untuk putus. Kalau semakin tidak mudah untuk putus, berarti semakin tidak mudah untuk putus, berarti dia semakin kurang semakin Kurang asam. kurang asam. Kurang pola. Hah? Kurang polar. Kan gini, si COO ini, O dari gugus karboksil ini aslinya dia itu kan suka mengambil rapatan elektron dari pihak tetangga. Nah, salah satunya dari hidrogen itu. Kalau kerapatan elektron di H itu semakin ketarik ke O, nah
berarti kan hubungan antara O dengan H itu semakin renggang. Berarti semakin mudah putus. Nah, lalu apa jadinya kalau si C karboksil itu dapat bantuan elektron? Nah, kalau dia dapat bantuan elektron, berarti kan apa namanya? Si O itu tidak terlalu banyak eh, mengambil dari H kan. Kalau dia tidak terlalu banyak, berarti ikatan O dengan H itu tidak terlalu renggang. Gampangnya gini, A dan B itu bertetangga, tapi si A itu tuh hmm, suka eh, mengambil barang dari si B. Si B tidak bisa apa-apa. Akhirnya kan apa namanya? Si A semakin suka mengambil, si B semakin pasrah. Lama-lama kalau tidak kuat, si B akan pergi kan. Nah, tapi apa jadinya bila ketika ada sebelum proses si A itu mengambil barangnya si B, A ditawar gini oleh si C lah, si C bilang gini, ini akan saya bantu dengan uang sebesar ini. Nah, kalau seperti itu dibantu sama si C, berarti kan A itu kan untuk mengambil dari si B itu semakin jarang kan. Nah, berarti A dengan B tetap bisa menjaga hubungannya kan, tetap bisa bertetangga dengan baik kan. Nah, contohnya seperti itu. Sehingga di sini H semakin eh, apa namanya? Semakin tidak mudah untuk putus. Sehingga dia pKa-nya lebih besar jika dibandingkan dengan yang di nitro. Di nitro ini kalau ini metoksi itu memberikan elektronnya ke cincin melalui resonansi, nitro kebalikannya, dia mengambil, justru mengambil. Jadi A dan B bertetangga, tetapi eh, A morotin si B, ternyata A juga diporotin lagi oleh si C. Jadi kalau ini kayak ini loh, apa namanya? Misalkan dari warga biasa dipajeki itu sama RT-nya lah misalkan. Kamu harus menyumbang ini sebanyak ini gitu kan. Nah, kemudian ternyata di atasnya RT, nah gitu, sama gitu. Kamu harus menyumbang gini. Berarti siapa yang lebih yang semakin miskin? Si A kan? Si A. Si B kan? Si C ini morotin si A. Si A morotin si B. Berarti B semakin miskin kan? Kalau B-nya semakin miskin, berarti dia dia antara betah atau tidak. Biasanya sih semakin tidak betah. Kalau dia semakin tidak betah, maka dia akan memilih untuk pergi. Berarti dia semakin mudah untuk pergi dari lingkungan itu. Nah, kalau dia semakin mudah untuk pergi, berarti ya sudah dilepas saja. Nah, sehingga H di sini juga seperti itu. Karena dia diporotin oleh si O, sementara O juga diporotin oleh si nitro, akhirnya H untuk memilih untuk pergi. Dia menjadi semakin mudah untuk lepas. Sehingga pKa di nitrobenzoic acid itu lebih kecil dibandingkan standarnya dari asam benzoat. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan beberapa hal, yaitu semakin banyak delokalisasi muatan pada basa konjugasi, basa konjugasi itu nih, setelah melepasnya si H, semakin stabil anion, maka asamnya semakin kuat. Jadi kalau anionnya stabil, dia akan cenderung dengan mudah untuk melepaskan si proton. Kemudian kalau misalkan dalam ini ada gugus EWG, elektron withdrawing group, gugus penarik elektron yang dekat dengan asam karboksilat, maka itu akan meningkatkan keasaman dengan cara dia ikut
apa namanya, menarik kerapatan elektron ke arah diri. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Belum. Oke. Nah, setelah kita tahu sifat keasaman itu, kita ke kereaktifannya terkait dengan ketika dalam reaksinya. Ternyata ini sebenarnya sudah kalian pelajari juga di praktikum kemarin dengan adanya dua eh, mata praktikum, sintesis amil asetat dan sintesis vanil benzoat. Di sintesis amil asetat, kalian menggunakan asam asetat, jadi asam karboksilatnya. Sedangkan ketika di vanil benzoat, kalian menggunakan benzoil klorida. Oke. Sebelum ke situ kita, karena itu berbeda ini ya, kita ke atasnya dulu. Jadi di sini kalau semakin banyak R, itu semakin tidak reaktif. Kebalikannya kalau tidak ada R, itu semakin reaktif. Ada banyak alasannya. Yang pertama, kalau misalkan eh apa? Kalau itu reaksinya terjadi di C karbonil, ya yang ini memang lebih reaktif karena ini nukleofil bisa masuk menyerang ke sini. Dan ini lebih mudah untuk diakses dibandingkan kalau ada sekitarnya yang metil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari gugus metilnya, gugus metil itu termasuk penyumbang elektron, pendonasi, gugus pendonasi elektron. Dia akan mendonasikan ke sini. Kalau dia mendonasikannya ke sini, berarti kan di sini ikatannya semakin kuat kan. Jadi dia tidak mudah untuk putus. Oke, kemudian kalau untuk di antara turunan asam karboksilat, ternyata yang paling reaktif adalah asil klorida. Dilanjutkan dengan asam anhidrida, ester, ester, amida. Tapi di antara amida dengan ester ini ada asam karboksilat. Yang jelas amida itu yang paling tidak reaktif. Nah, kemarin sudah kalian buktikan sendiri di antara asam karboksilat dengan asil klorida. Ketika kalian melakukan sintesis amil asetat, di mana kalian menggunakan asam asetat, waktu reaksi yang kalian butuhkan itu cukup lama kan? Kalian menunggu sekitar 1 jam lebih. Itu saja dengan pemanasan. 1 jam itu sebenarnya sudah cuma diperpendek ya, karena aslinya itu harus di sekitar 2 sampai 4 jam untuk reaksinya sendiri. Tetapi kemarin karena waktu praktikum juga terbatas, akhirnya cuma diperpendek ke cuma 1 jam. Nah, kalau bandingkan dengan yang sintesis vanil benzoat, kalian cuma butuh mengaktifasi si fenoksinya melalui penambahan NaOH pada fenol. Kemudian cuma ditambah terus digojok. Digojok pun cuma sekitar 10-20 menit itu sudah terbentuk kan. Nah, dari situ terlihat bahwa yang asil klorida itu lebih reaktif. Tidak butuh pemanasan, cuma ya butuh energi ini sih, energi kinetik sih. Ya sama-sama membutuhkan energi kinetik karena yang diambil asetat kan juga butuh pengadikan. Nah,
Kemudian dari situ, nah kenapa bisa seperti itu? Nah, itu bisa kalian lihat ininya, awan-awan elektronnya ini. Di sini Cl itu memiliki elektronegativitas cukup besar, kan? Sehingga ini bentukannya seperti ini. Tapi dia tidak terlalu orange juga sih. Kalau yang di asam anhidrida seperti ini. Tapi kalau yang di amida, di N-nya ini, yang warna biru itu N, itu warnanya cuma hijau cenderung ke kuning ke hijauan atau hijau ke kuningan. Artinya kerapatan elektron di sini itu tidak cukup tinggi. Kerapatan elektronnya yang banyak cuma di O-nya. Nah, kemudian akibat dari kereaktivitasan ini ada ini. Karena kreativitasan ini maka kita bisa menggunakan suatu asil halida untuk membuat senyawa-senyawa di sebelahnya. Jadi kita bisa menggunakan asil klorida ini untuk membuat senyawa-senyawa di bawahnya ini yang kurang reaktif. Kemudian ini alasan yang kotak yang biru ini adalah alasan kenapa amida itu paling tidak stabil. Paling tidak stabil, paling stabil. Itu karena N itu memiliki hampir lebih mirip ke C. Yang pertama dalam tingkat negativitasnya yang cukup mirip. Nah, yang kedua, karena PeB dari N, lone pair dari N ini, itu yang ada di posisi P orbital, itu bisa berinteraksi dengan orbital P part dari C karbonil. Jadi tingkat energi mereka tidak terlalu jauh. Karena tidak terlalu jauh, mereka bisa berinteraksi membentuk ikatan baru. Ini semuanya hanya ini ya, bentuk resonansinya seperti apa. Kalau yang kotak hijau itu pada asil halida, asil klorida. Kemudian yang merah bata ini ester. Yang kuning itu anhidrida. Ini contohnya tadi. Bagaimana kita bisa menggunakan asil klorida itu untuk membuat senyawa-senyawa turunannya yang lain. Nah, tetapi ketika kita punyanya amida, kita mau membuat ke asil klorida, itu butuh effort yang lebih lagi. Oke, dan next itu yang ini. Minggu depan kita akan bicara tentang reaksi. Dan seperti yang kemarin, jadi saya cuma akan bicarakan reaksi itu secara cepat. Kemudian kita akan mengerjakan soal. Ya, seperti kemarin. Jadi kalau misalkan memang bingung, ya segera apa nih, didiskusikan. Tidak perlu menunggu waktu sampai akhir. Oke, nah eh tidak lengkap rasanya kita bicara tentang ini asam karboksila dan turunannya, tapi tanpa menuliskan tata namanya, ya kan? Nah, oleh karena itu presensi akan digantikan oleh ini. Saat. Nah, eh 47. Hmm, Jadi di sini sudah ada struktur, ada struktur. Kalau yang ada namanya ini berarti lebih ke nama ininya saja. Nah, tugasnya adalah ini ada berapa soal ya?
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 10, Bu. delapan, 10. Jadi bisa dibentuk ke 10 kelompok. Tugasnya yaitu pertama, menentukan tata nama. Misalkan dalam satu struktur ini ada berapa tata nama? UPAC, common name, nama trivial, seperti itu. Kemudian, perkirakan nilai PKA-nya. Atau misalkan kalian cari di Google, ternyata nilai PKA-nya itu seperti sebesar ini. Nah, kalian jelaskan kenapa alasannya, kenapa nilai PKA-nya sebesar itu. Apa yang bisa mempengaruhi nilai PKA sebesar itu. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan juga ada contohnya ini yang bisa mempengaruhi nilai dari PKA. Oke, silakan untuk sebuah kelompok. Nah, karena kalian ini semuanya, kalian ini nggak di kampus kan? Tidak, Eh, Bu. Enggak, Bu. Nah, oke, berarti saya beri waktu sampai besok kecepatan ya. Ya sudah, dikumpulkan minggu depan ya. Jadi hari ini tidak ada presensi. Presensi digantikan oleh tugas yang kalian kerjakan hari ini. Oke, Mau ada tanya, Bu, pertanyaan? untuk kelompoknya bagaimana ya, Bu? Bebas sih. Oke, kelompok bebas. Ya, sebentar. Tapi kita undi ininya saja. Oke, nanti saya share ininya, PPT-nya. Oke ya. Jadi nanti silahkan bentuk kelompoknya. Kita undi sekarang, misalkan untuk kelompok satu, dia dapatnya apa ya? Oke, ini saya stop share dulu. Oke, berarti kita mulai dari kelompok satu. Kelompok satu mendapatkan soal I. Kelompok dua A. 3E. Empat C. 5 C. 6 B.
Selisih A. Delapan C. 9D. 10F. Oke. Berarti yang dapat A tadi ini 2. Salah. Oke. Ini 2. Yang B itu 6. C itu 4. D itu 9. E itu 3. F itu 10. G 5. A 7. I 1. C 8. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Kalau tidak ada, eh, silahkan bentuk kelompoknya. Eh, kalian 40 berapa tuh totalnya? 45, Ibu. 45. 10 itu berarti sekitar ada yang 4, ada yang 5 kan? Usahakan anggotanya yang berbeda dengan yang kelompok sebelum-sebelumnya loh. Empat puluh. Oh, ini paling tinggi. Jadi itu 45. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tolong ya yang sudah banyak izinnya. Syarat keikutsertaan di UAS itu 75% loh presensinya. Ya kecuali memang kalian tidak berminat untuk mengikuti UAS ya tidak apa-apa. Berarti tidak akan kaget ketika ada nilai E, ada bukan nilai E sekarang, ada nilai K. Oke, baik mungkin berarti untuk hari ini mungkin itu saja.
Nanti akan saya kirimkan yang ini, versi ini. Jadi biar ada catatan ininya. Silahkan nanti dipelajari lagi dan kita bertemu kembali minggu depan. Bagaimana? Bisa tidak kita akhiri sekarang? Baik, Bu. Bisa. Ih, kok agak semangat ya? Belum bisa. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Jaga kesehatan karena musim hujan sudah mulai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.